Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen, hari ini itu kita bahas isu yang sensitif tapi penting yang berkaitan dengan gaji pokok dosen swasta dan kenapa sekarang masalah ini itu sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi begini, ada permohonan uji materi terhadap pasal 52 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Intinya, pemohon dari Serikat Pekerja Kampus dan Dosen PTS meminta MK menegaskan satu hal, yaitu gaji pokok dosen minimal setara UMR atau UMK setempat. Nah, kenapa ini jadi masalah besar? Karena selama ini, terutama di PTS, gaji dosen itu bisa ditentukan lewat perjanjian kerja. Nah, di atas kertas terlihat adil, ya, ada kontrak, ada kesepakatan. Tapi dalam realitas posisi tawar dosen dan institusi sering tidak seimbang. Akhirnya, sepakat itu kadang lebih mirip terpaksa. Nah, di video ini kita akan kupas tiga hal. Yang pertama itu pasal mana yang digugat dan frasa yang dianggap kabur. Kedua, itu argumen konstitusionalnya, kenapa ini dikaitkan dengan hak hidup layak dan kaidah upahnya. Kemudian yang ketiga itu, kalau MK mengabulkan, apa dampaknya untuk dosen, kampus, dan sistem pendidikan tinggi. Nah, tonton sampai habis karena di bagian akhir saya akan bahas kalau standar minimal gaji ditetapkan, apakah ini otomatis membuat dosen itu sejahtera atau justru memunculkan problem baru di PTS. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen ya, kita ketahui bahwa di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 standar atau syarat untuk naik jabatan akademik itu dirasa semakin berat. Oleh karena itu, bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan akademik yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu dosen yang melatar belakang ini, intinya ya, konteks utama itu ada gugatan uji materi yaitu judicial review ke MK yang menyoroti soal gaji pokok dosen, terutama di dosen PTS, karena dianggap tidak punya pagar bawah ya yang jelas sehingga bisa terjadi gaji di bawah standar layak hidup ya. Nah, perkara ini itu tercatat sebagai perkara nomor undang nomor 272 garis miring PUU garis miring 23 Romawi tahun 2025 DMK ya. Pemohon itu memberitakan MK kepada dan media adalah Serikat Pekerja Kampus SPK dan dosen PTS yang meminta MK itu menafsirkan pasal-pasal terkait agar gaji pokok dosen itu minimal setara dengan UMR atau UMK setempat. Nah, kalau kita lihat di sini memang uji material yang digugat itu adalah Undang-Undang Pasal 52 nomor 14 ya, tahun 2005 ya. Fokus utamanya itu ya berkaitan dengan standar gaji penghasilan dosen, terutama untuk dosen PTS yang meminta itu harus sesuai dengan UMK setempat. Nah, pasal 52 yang dipersoalkan itu adalah tentang guru dan dosen ya. Garis besarnya itu ayat 1 ya. Itu bicara komponen penghasilan dosen mulai dari gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi atau fungsional, juga tunjangan khusus atau tunjangan kehormatan dan lain-lain. Kemudian ayat kedua itu menyebut dosen di PT yang diselenggarakan pemerintah atau Pemda itu digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian ayat 3 itu menyebut dosen di PT yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini adalah PTS, itu digaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Nah, bagian yang sering jadi sorotan tajam di publik itu adalah ayat 3, karena nasib gaji PTS itu ditumpukan ke kontrak atau perjanjian. Nah, untuk masalah utama yang pertama dulu ya, yaitu terkait dengan standar kaburnya ini ya. Kalau kita lihat bahwa salah satu titik panasnya itu frasa kebutuhan hidup minimum atau minimal ya dalam pembahasan ini yang dianggap tidak operasional karena satu ya,
tidak menjelaskan metode hitung, kemudian tidak memberi angka batas bawah yang tegas, sehingga mudah dipakai sebagai pembenaran administratif untuk gaji rendah. Nah, konsekuensinya itu adalah ada ruang besar untuk gray area. Kampus bisa berkata sudah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tapi tidak ada standar yang bisa diuji publik secara gampang. Sementara sistem upah ketenaga kerjaan lebih familiar dengan upah minimum ya, yaitu UMR, UMK, UMP sebagai patokan bawah itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini sangat tentu miris ya. Permasalahan ini sebenarnya sudah berlarut-larut, cuma ya ini mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik dari MK ya. Nah, kemudian untuk masalah kedua yaitu kontrak ya di PTS. Nah, kalau kita lihat di sini posisi tawar itu tidak seimbang. Nah, pemohon menilai pasal 52 ayat 3 berbahaya karena mengandalkan kebebasan berkontrak. Padahal relasi dosen yayasan itu sering tidak setara. Di mana pertama ya, kampus atau yayasan itu memegang kendali rekrutmen, kemudian beban mengajar, perpanjangan kontrak, dan banyak aspek administratif. Kemudian yang kedua itu dosen, terutama yang butuh jam mengajar dan status, sering berada pada posisi kalau tidak setuju, ya sudah, gitu. Nah, jadi sepakat di atas kertas bisa tidak benar-benar sepakat secara sosial ekonomi. Ini yang disebut dengan angle sosial yang bisa Anda tekankan gitu. Nah, untuk dasar konstitusional yang diangkat, jadi dasar konstitusional yang dipakai pemohon itu adalah prinsip Undang-Undang 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian kepastian hukum yang adil, dan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Nah, benang merahnya, bila norma undang-undang ini membiarkan gaji dosen tanpa batas bawah jelas, itu dianggap bisa menabrak penghidupan yang layak dan keadilan pengupahan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah apa yang diminta oleh pemohon ya, yaitu petitum intinya ya, bahwa di sini disampaikan bahwa mereka itu meminta tafsir yang spesifik. Permintaan kunci yang paling applicable ya untuk semua, yaitu MK diminta menyatakan ketentuan terkait dalam hal ini adalah gaji atau penghasilan itu harus dimaknai bahwa gaji pokok dosen sekurang-kurangnya setara dengan UMR atau UMK setempat. Nah, ini juga yang diberitakan media, dosen menuntut gaji pokok minimal setara dengan UMR. Nah, lalu seperti apa sebenarnya sikap MK ya di sini untuk perkuat legal standing ya atau argumen. Jadi di tahap pemeriksaan awal, hakim meminta pemohon memperjelas kedudukan hukum, legal standingnya, dan memperkuat argumentasi, misalnya dengan contoh kasus konkret, elaborasi pasal-pasal undang-undang dasar yang dipakai dan pembanding. Nah, nuansa ini juga tampak dalam risalah sidang MK ya, yang menekankan agar dalil konstitusional dielaborasi dan dikaitkan lebih rapi. Nah, poin penting untuk kita ya yang perlu disampaikan itu adalah proses MK itu bertahap ya, bukan langsung diputus gitu. Jadi wajar jika ada permintaan perbaikan oleh pemohon. Nah, dampak jika MK ini mengabulkan ya, jadi dampaknya itu ya bisa ini, di mana pertama ya ada floor ya nasional yang tegas untuk gaji pokok dosen, setidaknya ya tidak di bawah standar minimum lah. Kemudian dosen PTS punya dasar lebih kuat untuk advokasi, audit, dan penegakan hak. Kemudian kampus PTS itu memungkinkan harus menata ulang struktur biaya, dan ini akan memantik debat baru ya, biaya operasional, UKT, subsidi, efisiensi, dan lain-lain. Nah, catatan penting, bahkan jika dikabulkan, implementasi biasanya tetap butuh turunan kebijakan, pengawasan, dan mekanisme kepatuhan. Nah, untuk catatan pembanding ya opsional ya di sini. Jadi kalau kita lihat bahwa artinya kita bandingkan ya mungkin dengan negara-negara yang lain, di sini
disebut gambaran gaji dosen Malaysia atau Thailand itu, lalu tambahan satu sumber perbanding ya yang lebih umum, misalnya data agregator atau gaji atau portal kerja. Contoh pembanding Malaysia yang lebih aman ya untuk disebut sebagai kisaran. Jadi Jobstreet Malaysia itu rata-rata sekitar 2.700 ringgit Malaysia sampai 4.900 ya untuk lecturer. Ini tergantung dari lokasi maupun pengalaman. Nah, Indeed Malaysia itu rata-rata 3.904 per bulan ringgit Malaysia ya. Ini berdasarkan laporan gaji pengguna. Jadi dengan begini Anda tidak terkunci pada satu angka yang bisa diperdebatkan. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.